Seperti yang telah kita sampaikan di awal bahwa kolaborasi sinergi antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan dan juga inovatif. Oleh karena itu, sesaat lagi kita bersama-sama akan dengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Hasan Fauzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK yang akan mengangkat tema mengenai regulatory approaches to a converging financial and technological landscape. Bapak dan Ibu, kita sambut Bapak Hasan Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, hadir para pimpinan di lingkungan OJK, pimpinan dan pengurus AFTEK, AFSI maupun AFPI, para narasumber yang akan mengisi diskusi panel kita pada sesi berikutnya, yaitu ada Pak Joko Kurnianto, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD di OJK, Bapak Arief Wibisono, staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal Kementerian Keuangan, dan Ibu Fitria Irmi Triswati, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Saya lihat juga ada teman-teman pengurus AFTEK, ada Pak Budi dan kawan-kawan. Dari AFSI ada Pak Ronald dan kawan-kawan, dan dari AFTI tadi ada Pak Tirta dan kawan-kawan. Para jurnalis dan Bapak Ibu, para tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama, puji syukur, alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dalam Indonesia Fintech Summit and Expo 2024, yaitu sesi Fintech Super Panel, yang pada sesi kali ini akan mengambil tema Policy, Innovation, and Growth of Financial Sector Technology Innovation and Digital Finance in 2025. Diskusi pada panel ini tentu menjadi sangat penting untuk bersama-sama kita dapat merumuskan program dan juga langkah yang tepat guna dapat mengembangkan bersama ekosistem sistem keuangan digital dan juga mendorong percepatan peningkatan indeks literasi dan juga inklusi keuangan digital di Indonesia. Dan pada keynote pengantar di sesi diskusi panel pagi ini, saya akan membahas topik Navigating the Future of Indonesia's Financial Ecosystem in Financial Sector Technology Innovation and Digital Finance, yang saya kira sangat relevan di tengah perkembangan ekonomi global dan juga disrupsi teknologi yang terus bergerak dengan cepat. Saya ingin menyampaikan bagaimana peluang dan tantangan yang kita hadapi, serta apa saja langkah strategis yang perlu kita ambil bersama demi dapat mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi salah satu pusat inovasi teknologi sektor keuangan, setidaknya di kawasan regional Asia Tenggara. Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia, kita lihat dalam beberapa dekade terakhir, ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, telah menjadi fondasi utama dalam membentuk ekosistem keuangan digital di Indonesia. Perkembangan ini terus menghadirkan perubahan mendasar dalam penyediaan produk dan layanan finansial, serta mendorong akses yang lebih luas, menghadirkan efisiensi yang lebih tinggi, dan juga transformasi perilaku dari konsumen kita semua.
ITSK memungkinkan sektor keuangan untuk dapat merespon kebutuhan masyarakat secara lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien, menghadirkan solusi yang better, faster, dan cheaper, dan menjadikannya sebagai alat strategis dalam menjawab tantangan aksesibilitas dan juga keandalan layanan keuangan. Sebagai pendorong utama ITSK, fintech, teknologi finansial, terus menunjukkan pertumbuhan yang progresif. Saat ini tercatat hampir 400 perusahaan fintech yang terdaftar sebagai anggota baik di Avtek maupun AFSI, yang menandakan bagaimana besarnya potensi teknologi dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di tahun 2023 lalu tercatat nilai transaksi perdagangan digital di Indonesia mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Ini mencerminkan semakin terintegrasinya teknologi digital dalam kehidupan kita sehari-hari dan terus meningkatkan daya beli serta aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai lapisan, berbagai wilayah, dan juga berbagai aktivitas masyarakat. Peran fintech dalam memperluas akses keuangan dan juga mendorong perekonomian terasa sangat signifikan. Fintech melalui optimalisasi ITSK ini memungkinkan terciptanya ekosistem keuangan digital yang inklusif, yang tidak hanya menyentuh wilayah urban saja, tetapi juga mulai merambah ke daerah-daerah terpencil, sehingga mampu menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan keuangan. Kedepan, kita harapkan ITSK akan terus berkembang, terus dapat memfasilitasi layanan dan produk finansial yang lebih inovatif, lebih andal, dan juga terus menciptakan inclusivity. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, seiring dengan pesatnya perkembangan ITSK di Indonesia yang terus mengalami akselerasi ini, kita semua tentu perlu mengarahkan fokus strategis pada tren inovasi teknologi masa depan yang dapat membuka berbagai peluang-peluang baru. Tren inovasi teknologi pada masa depan ini akan menitik beratkan penguatan kapabilitas strategis melalui integrasi teknologi mutakhir, sehingga memungkinkan sektor keuangan merespon kebutuhan yang semakin dinamis di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Penggunaan kecerdasan buatan, artificial intelligence termasuk Gen AI, mesin learning, semakin menjadi prioritas dalam mengoptimalkan penilaian risiko dan personalisasi dari layanan keuangan kita ke depannya. Terdapat juga concern atas keamanan dan ketahanan cyber. Yang kita lihat bersama, ancaman cyber ini baik frekuensi maupun kompleksitasnya terus semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan selain aspek keamanan ini, perhatian terhadap keberlanjutan juga semakin mengemuka dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan atau green IT. Begitu juga dengan teknologi convergent yang mampu mengintegrasikan berbagai inovasi teknologi yang menawarkan peluang besar untuk membangun ekosistem keuangan yang adaptif dan terus berbasis data besar. Tren teknologi ini menjadikan potensi besar, dan untuk menggali peluang secara maksimal, maka sektor keuangan perlu untuk terus melakukan eksperimen serta eksplorasi berkelanjutan agar inovasi ini dapat terimplementasi dengan optimal dan secara bertanggung jawab. Bapak Ibu yang berbahagia, kami di OJK sebagai otoritas pengawas di sektor keuangan terus berkomitmen untuk mendukung eksplorasi teknologi yang inovatif melalui kerangka kerja pengaturan yang memungkinkan, yang berimbang dan juga kolaboratif, atau an enabling, balance, and collaborative regulatory framework. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh OJK adalah pada tahun ini telah menerbitkan POJK nomor 3 2024 yang menjadi payung dan landasan keseluruhan aspek penyelenggaraan ITSK ini. Tentu ini kami harapkan dapat menjadi panduan yang baik bagi penyelenggara ITSK agar bersama kami dapat terus berkembang ke depan secara bertanggung jawab. Kami juga menekankan perlunya dihadirkan ruang uji coba dan pengembangan yang baik dalam bentuk penyelenggaraan regulatory sandbox.
yang melalui sandbox ini, maka pemangku kepentingan kita harapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan terus menghadirkan baik model bisnis, produk, layanan maupun mekanisme baru yang inovatif di sektor keuangan kita. Dan pada tahun lalu sampai tahun ini kami sudah menghasilkan setidaknya 2 model bisnis penyelenggara ITSK yang lulus dari sandbox dan selanjutnya akan diatur dan diawasi oleh OJK, yaitu Innovative Credit Scoring atau pemeringkat kredit alternatif dan agregasi informasi produk dan layanan jasa keuangan atau agregator. Selain itu, OJK saat ini bersama dengan stakeholders tengah menyiapkan pusat inovasi dengan konsep kerjasama dan sinergi pentahelix yang menggabungkan dan menghubungkan sinergi para stakeholders, yaitu dari pemerintah dan lembaga, dari industri termasuk asosiasi fintech, dari masyarakat, akademisi, dan juga peran media untuk terus berkolaborasi dan bersinergi secara strategis bersama OJK. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, kami di OJK bidang pengawas IAKD juga telah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto setidaknya untuk periode 4 tahun ke depan 2024 sampai 2028. Roadmap ini kalau dilihat mencakup langkah-langkah penting untuk secara bersama membangun ekosistem ITSK yang sehat, mulai dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital, hingga peningkatan stabilitas dan daya saing sektor keuangan nasional Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, masa depan inovasi teknologi sektor keuangan merupakan tanggung jawab kita bersama dan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, sangatlah penting bagi kita untuk terus memperkuat sinergi di antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan juga seluruh masyarakat luas. OJK dalam hal ini terus berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna saja untuk ITSK ini, tetapi juga menjadi pencipta inovasi teknologi sektor keuangan yang mampu bersaing secara regional dan global. Dengan semangat kebersamaan, tentu kami mengajak agar kita menjadikan ITSK ini sebagai katalis untuk terus dapat mengakselerasi transformasi digital di Indonesia, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan di kancah global. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih Pak Arief, dan nanti ada Pak Joko dan Ibu Fitria yang akan mengawal diskusi panel yang saya kira akan ditunggu-tunggu oleh para stakeholders. Bagaimana secara bersama OJK berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, mewakili pemerintah dan juga Bank Indonesia dalam terus menghadirkan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan khususnya menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi para industri, para inovator pelaku di industri teknologi sektor keuangan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan semua pihak yang sudah mendukung seluruh rangkaian kegiatan IFSE 2024 ini. Dan kita kedepankan sinergi kolaborasi kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan meraup peluang yang terbuka lebar di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasan Fauzi atas remarks yang baru saja disampaikan.
Hadirin yang kami hormati, kita akan segera memasuki untuk sesi berikutnya, yakni opening fintech panel dengan tema Navigating the Future of Indonesia's Financial Ecosystem, Policy, Innovation, and Growth in 2025. Ya, dan dalam sesi ini para narasumber akan membicarakan mengenai tren dan juga arah kebijakan utama yang akan mendorong ekosistem keuangan di tahun 2025 serta upaya pemerintah dalam menangani tantangan dan peluang yang muncul untuk mendorong inovasi serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Izinkan saya untuk membacakan portfolio singkat dari narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Joko Kurniyanto, saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto OJK. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang regulasi dan pengawasan keuangan, Bapak Joko telah memegang berbagai posisi kepemimpinan di OJK dan Bank Indonesia. Narasumber kita yang kedua Bapak Arief Wibisono, beliau menjabat sebagai staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal Kementerian Keuangan sejak tahun 2023. Beliau telah berkarir lebih dari 30 tahun di Kementerian Keuangan, diantaranya adalah Kepala Biro Hukum, Chief Change Management Office, dan berbagai posisi strategis lainnya. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Fitria Irmi Triswati, adalah Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang merupakan profesional berpengalaman di bidang ekonomi dan keuangan, di mana beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang manajemen moneter dan cadangan devisa di Bank Indonesia. Selanjutnya di sesi Fintech Super Panel ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Aftek, yakni Ibu Sati Raswanto. Beliau adalah co-founder dan juga CEO dari Vida, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan sistem identitas digital yang mendukung proses onboarding pelanggan melalui autentifikasi pengguna dan tanda tangan digital yang aman. Untuk itu langsung saja kita sambut narasumber dan juga moderator kita, Bapak Joko Kurniyanto, Bapak Arief Wibisono, Ibu Fitria Irmi Triswati, dan tentu saja moderator kita Ibu Sati Raswanto. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Hasan, selamat pagi seluruh jajaran OJK dan teman-teman fintech, teman-teman dari DPH, Aftek semuanya. Gimana kabarnya hari ini nih? Kayaknya agak silau, nggak kelihatan. Good? Kita cuma punya waktu 30 menit, jadi cepat aja. Terima kasih banyak Pak Joko, Pak Arief, dan Mbak Fitria untuk kesempatannya pagi ini. Mungkin saya mau mulai dengan pertanyaan double klik dari Pak Mahendra tadi pagi. Langsung aja ya Pak, boleh ya. Tadi Pak Mahendra sempat membicarakan mengenai kondisi geopolitik yang mempengaruhi financial system Indonesia gitu. Dan salah satunya tuh adalah bifurkasi teknologi antara dua kekuatan maha besar gitu yang sedang sekarang bertarung gitu. Kalau kata Pak Mahendra kan itu sebetulnya merupakan peluang yang sangat baik gitu untuk Indonesia. Kalau dari pendapat Pak Joko, Pak Arief dan Mbak Fitria, bagaimana kita nih dari pemain fintech dan dari regulator dan semua yang ada di sini bisa benar-benar memanfaatkan itu sebagai peluang ke depannya? Terima kasih Pak moderator ya. Pak Joko, Pak Fauzi, Pak Hasan Fauzi, Pak Iksan ya. Semuanya yang hadir di sana nih juga pernah dalam satu lembaga nih Pak.
di Kementerian Keuangan, sekarang sudah ada OJK, kemudian Pak Joko juga udah lama dengan kami waktu membahas berbagai undang-undang ya. Nah ini memang seperti yang barangkali tadi pagi Pak Mahendra sudah sampaikan, kita perlu mengambil peluang dari seluruh perubahan ya, karena memang tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah itu memang perlu kita garis bawahi ya, dan selalu ada peluang di balik sebuah tantangan. Nah kalau kita mungkin saya sebagai di Kementerian Keuangan ya, saat ini kita sedang menyusun berbagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Terpaksa nih Pak Hasan Fauzi, jadi kan terpaksa saya akan sampaikan karena memang ini membutuhkan engagement dari seluruh pelaku di bidang fintech ya. Jadi ITSK itu memang dibutuhkan karena ada yang kita sebut sebagai meaningful participation ya, suatu partisipasi aktif dari pelaku maupun stakeholders ya, agar memberikan masukan kepada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, di tanggal 13 Januari 2023 kita sudah punya satu undang-undang yang mengubah hampir 17 peraturan perundang-undangan. Termasuk juga di situ ada beberapa aturan baru yang mengatur mengenai fintech atau kita sebut ITSK gitu ya, dan berbagai hal-hal yang memang mengikuti perkembangan internasional. Jadi saya tidak khawatir dengan berbagai perkembangan global karena kita udah punya undang-undang P2SK. Dan tantangan kita adalah membuat peraturan pelaksanaannya, baik itu di tempat Pak Joko, peraturan OJK, nanti peraturan Bank Indonesia juga, dan juga tentu saja peraturan pemerintahnya yang saat ini sedang digodok. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi aktif ya dalam sebuah meaningful participation. Jadi nggak usah khawatir, Indonesia negara demokrasi ketiga ya, terbesar di dunia ya. Kedua apa ketiga nih Pak Joko nih saya? Kedua ya, Amerika kemudian kita ya. India, Amerika, India dan kita ya. Nah itu memang dijamin hak konstitusi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita akan taruh di website. Saat ini juga sudah sering kita melakukan seminar, kita mengundang stakeholder, sangat terbuka ya prosesnya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mewarnai dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang P2SK ini. Itu barangkali di awal yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau dari sisi regulatory framework udah siap lah gitu ya Pak? Siap ya. Jadi ini undang-undang ini meskipun baru diundangkan di tahun 2023 lalu, tetapi sebenarnya substansinya itu sudah kita pikirkan 30 tahun yang lalu. Saya udah dengan Pak Joko, dengan Pak Iksan ya, undang-undang pasar modal dengan Pak Gontor, tadi saya lihat Pak Gontor. Ya, jadi udah bertahun-tahun yang lalu kita bersama-sama dalam sebuah panitia antar kementerian. Jadi kalau bikin undang-undang, kita namanya panitia antar kementerian. Namun momentum itu baru kita dapatkan di tahun 2003 lalu karena kita dengan Komisi 11 yakin betul bahwa tantangan di masa yang datang seperti yang tadi barangkali disampaikan oleh Pak Mahendra, dan juga tentu saja saat ini juga Presiden kita juga sedang melakukan roadshow ya ke berbagai negara. Saya yakin ini akan menjadi sebuah peluang bagi kita bersama. Itu barangkali, moderator. Terima kasih Pak Arief. Mbak Fitria atau Pak Joko? Baik, mungkin saya boleh mulai ya. Terima kasih Mbak Sati. Yang saya hormati Bapak Hasan, lalu kemudian fellow narasumber Pak Joko dan Pak Arief, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih mungkin atas undangannya untuk hadir di sini. Saya mungkin atas pertanyaan tadi, saya mungkin menyoroti dari sisi transformasi digital gitu ya secara global. Karena kita lihat kalau transformasi digital ini sudah di depan mata gitu ya. Kita melihat satu inovasi pertama, nanti di berikutnya dan di tahun-tahun berikutnya inovasi-inovasi yang mungkin dulu hanya ada dalam angan kita itu sudah ada di depan. Jadi ini yang harus kita siapkan gitu ya, respon-respon kebijakan dari kita masing-masing otoritas yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi akselerasi digital ini. Nah dari Bank Indonesia tentunya kita punya bauran kebijakan karena dari Bank Indonesia kita adalah otoritas moneter, stabilitas sistem keuangan dan juga otoritas sistem pembayaran. Dan tentunya kita secara berkala selalu bertemu untuk meramu kebijakan yang sinergis. Nah kalau dari kebijakan sistem pembayaran saat ini kita sudah mengeluarkan yang namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia yang tahun
tahun 2025 kemarin sudah menelurkan banyak inovasi-inovasi. Nah, ini yang kita kawal untuk merespon inovasi-inovasi ataupun perkembangan digital, transformasi digital yang ada. Nah, kita lihat di sini seperti perkembangan BIFAS. Saat ini perkembangan BIFAS sudah sangat melesat. Dari sejak implementasinya di akhir tahun 2021 itu sudah berkembang, sekarang sudah 14.000 triliun rupiah transaksi dengan 5 miliar transaksi. Kris juga sebagai game changer dari transformasi digital di Indonesia, ini juga sudah mencapai banyak target, baik dari target merchant yang sekarang sudah sekitar 50 juta, kemudian 35 juta, kemudian target pengguna yang sudah 50 jutaan, dan kemudian juga target transaksi yang tahun ini seharusnya 2,5 miliar transaksi sudah melampaui targetnya, yaitu sekarang di 5 miliar transaksi. Dan bahkan juga kita juga menyiapkan teman-teman di daerah gitu ya, dengan program elektronifikasi. Tentunya kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, bekerja sama dengan kementerian lembaga, khususnya Kementerian Keuangan dan juga OJK, dalam hal ini dengan TP2DD, percepatan digitalisasi daerah. Dan pada saat ini elektronifikasi di daerah di Pemda sudah mencapai 85% Pemda yang sudah berstatus Pemda digital. Jadi istilahnya kita bersiap, sama-sama bersiap, dan tentunya sinergi dan kolaborasi adalah kunci, dan kita sudah berjalan hand in hand untuk menyikapi perkembangan global saat ini. Mungkin itu Mbak Sati. Makasih Mbak Fitri. Pak Joko. Ya baik, makasih Mbak Sati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Enaknya kalau yang penjawab ketiga ini enaknya sudah ada contekan dari Pak Arief juga dari Mbak Fitri ya. Nah tadi Pak Arief menyampaikan meaningful participation, kemudian juga Mbak Fitria menyampaikan ada inovasi, ada game changer. Nah kami melihat peluang sekarang itu ini diuntungkannya kondisi di Indonesia ya adalah faktor demografi. Nah sekarang ini generasi Z atau Gen Z dan juga milenial ini sudah mencapai 55% dari total demografi dan populasi di Indonesia. Nah untungnya adalah dua generasi ini itulah yang selama ini akhir-akhir ini justru yang membentuk pola perilaku di sektor keuangan. Nah ini yang diuntungkannya nih. Nah, diuntungkan lagi adalah dua generasi ini khususnya yang Gen Z, dia adalah digital native atau tech savvy. Artinya dia lahir udah langsung ketemu dengan digital. Nah, jadi potensi kita yang sekarang ini mayoritas penduduk kita adalah dua generasi ini yang sudah melek banget dengan digital, dia yang bisa mengubah pola perilaku di sektor keuangan, inilah yang menjadi potensi besar nih buat kita. Nah ditambah lagi dengan penetrasi internet, ditambah lagi dengan penetrasi penggunaan gadget. Kemudian ekspektasi dari mereka-mereka ini, mereka menginginkan suatu layanan, suatu produk yang cepat dinikmati, yang murah dinikmati, yang banyak variasinya. Ini memunculkan suatu potensi buat industri. Kan ini suatu peluang yang harus ditangkap nih. Nah tadi yang Mbak Fitria sampaikan, inilah yang bisa menjadi game changer sebetulnya. Sekarang tinggal apakah industri fintech di tempat kita ini bisa memanfaatkan potensi ini. Mereka perilakunya seperti apa? Oh seperti ini, seperti itu, seperti anak apa gitu. Nah inilah yang kemudian harus ditangkap bahwa sesuatu yang dapat diintegrasikan inilah yang kemudian dapat menjadi peluang buat teman-teman yang bergerak di fintech. Jadi kembali lagi masalah demografi, masalah penetrasi, dan yang terpenting adalah kalau tadi mungkin Pak Ketua juga Pak Hasan menyampaikan bahwa transaksi di sektor digital ini sudah sangat besar ya. Apalagi sekarang sudah mencapai mungkin sekarang 14% dari GDP. Mungkin nanti 2030 bisa naik lagi, artinya peluang ini masih bisa kita kembangkan. Jadi saya pikir itulah yang bisa mewarnai nanti hari-hari ke depan sehingga kita perlu semakin banyak game changer yang lain. Mungkin itu dulu Mbak Sati. Mungkin saya mau meneruskan dari pernyataan Pak Joko tadi ya Pak. Mengenai inovasi itu kan pasti ada resiko di setiap inovasi, dan tentunya kita semua di sini selalu bicara bahwa memang inovasi dan
supervisi dan memastikan bahwa trust itu tetap ada di dalam di dalam dunia digital itu penting gitu. Jadi nanti kita akan touch sedikit di area cyber security gitu ya Pak ya. Tapi sebelum itu mau bicara mengenai inklusi gitu ya Pak ya. Sebenarnya kan banyak teknologi ini kan mungkin belum tentu bisa diadopsi oleh seluruh masyarakat gitu ya. Kita tahu bahwa literasi digital kita masih kurang, apalagi financial literacy semakin kurang. Gimana ya Pak gimana caranya supaya kita bisa semakin mengurangi gap tersebut gitu ya. Karena yang 55% itu mungkin akan canggih sekali, tapi mungkin yang sisanya semakin banyak tertinggal gitu. Kalau gimana ya kita membalance antara inovasi dan inklusi lah saat ini. Ya, baik, makasih Mbak Sati. Tadi sempat disampaikan juga di speech oleh Pak Ketua juga Pak Hasan ya, bahwa bagaimana kita bisa membalancekan antara inovasi yang terjadi dengan resiko yang muncul. Tadi juga dikaitkan dengan dengan inklusi. Nah, disinilah kami berdiri, Pak. Disinilah kami ada gitu ya. Artinya tadi bahwa ketika angka inklusi itu masih perlu ditingkatkan, ketika masih ada non jauh di sana yang unserved, unbanked, maka disitulah peluang itu ternyata muncul. Inilah yang kemudian ditangkap oleh teman-teman di penyelenggara ETSK, bahwa oh ini ada loh sebagian masyarakat kita yang masih underserved, masih unbanked. Mereka perlu penetrasi, mereka perlu akses ke keuangan, katakanlah kredit. Waktu itu sudah ditangkap. Nah, apa yang ditangkap oleh mereka? Mereka membuat suatu model bisnis yang dapat membantu, yang dapat mengisi kekosongan itu. Mereka membuat, tadi Pak Hasan menyampaikan, membuat apa yang dinamakan inovatif credit scoring atau pemeringkat kredit alternatif. Inilah inovasi yang kemudian dimunculkan oleh para inovator untuk bisa mengisi kekosongan ini. Nah, awal munculnya kredit inovatif credit scoring ini tentunya kita nggak tahu resikonya ada di mana. Makanya yang bisa kami lakukan, kami ada di sini adalah kami mengembrace inovasi tersebut, tapi dengan resiko yang dapat dimitigasi. Melalui apa? Melalui sandbox. Saya yakin di Bank Indonesia juga ada ya Mbak Fitria ya. Jadi memang itu cara dari kami otoritas dan juga ada my colleagues from UK FSI ya, Nick, dia membantu banyak ke kami bagaimana membuat sandbox yang baik. And now we have a more proper sandbox gitu ya. Jadi itulah yang membuat kami dapat berdiri di tengah-tengah, how we can mitigate the risk and how we can embrace the innovation parallelly. Itu Mbak, makasih. Ya, masih Pak Joko. Terima kasih Mbak Sati ya. Mungkin tim saya bisa menayangkan enggak? Jadi saya sekaligus bicara di sini enggak apa-apa ya, pakai tayangan kalau bisa. Halaman 12-13. Bisa nggak tim menayangkan tayangan saya? Siap nih. Udah siap? Ya, ini sekaligus momentum yang bagus nih, saya sekaligus mau cerita mengenai tadi yang saya sampaikan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Bisa ditayangkan? Mas Dika? Halaman 12-13. Ya, moderatornya mana? Oke, sambil nunggu tayangan ya. Jadi memang tadi disebutkan juga bahwa penguatan regulasi seperti Bu Fitria sampaikan tadi merupakan hal mendasar ya. Jadi barangkali Undang-Undang P2SK ini adalah sedikit dari beberapa negara saja yang sudah melakukan pengaturan di sini ya. Kita melakukan terobosan, tadi Pak Joko menyatakan adalah sandbox. Sudah ada pengaturannya setingkat undang-undang. Bahkan kemudian kita juga ada di situ law enforcement-nya, ya itu penting ya. Baik kita selain tadi kita memberikan ruang untuk inovasi, juga enforcement jadi penting. Di situ memang hanya setingkat undang-undang saja yang bisa memberikan sanksi berupa misalnya pemidanaan. Jadi kalau kita tahu bahwa memang yang namanya hukum itu atau pidana itu sebagai last resort aja. Dia sebagai ultimum remedium aja. Dia di belakang, tapi tanpa itu mungkin akan sulit kita melakukan law enforcement. Tapi sebenarnya saya minta untuk bisa ditayangkan, tapi kalau memang belum ya nanti Bu Fitria dulu, silakan.
Lanjut ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin terkait dengan mitigasi risiko tadi ya. Jadi blueprint sistem pembayaran Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dari sejak 2019 dan sekarang sudah masuk ke penguatannya di BSPI 2030. Nah, ada 5 visi di situ dan visi keempat adalah striking the right balance antara inovasi dengan risikonya, dengan mitigasi risikonya. Jadi harus imbang. Kita tahu gitu ya, with great power comes great responsibility gitu ya. Jadi begitu inovasi ini sangat powerful, tentunya harus kita mitigasi risikonya. Dan beberapa inisiatif dari Bank Indonesia yang sudah berjalan dalam rangka memitigasi banyak risiko ini, tentunya dengan berkolaborasi dengan kementerian lembaga dan juga dengan OJK dan institusi terkait, ASPI, AFTEK dan sebagainya. Nah, ini kita memperkuat pengawasan gitu ya, dan kita akan mengembangkan subtek dan rektek. Lalu kemudian juga kita sudah punya yang namanya PBI Perlindungan Konsumen. Kita juga mendukung consumer protection yang tentunya juga teman-teman di perbankan dan teman-teman fintech juga sudah mengikuti. Dan kemudian juga kita jaga keseimbangan dengan integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat. Nah, terkait dengan Undang-Undang P2SK tadi, kita juga melakukan penguatan terkait dengan APU PPT gitu ya, anti pencucian uang, terorisme dan juga pendanaan proliferasi. Jadi kita tahun ini targetnya kita akan melakukan penguatan PBI APU PPT sesuai dengan rekomendasi dari FATF. Nah, itu satu. Lalu kemudian terkait dengan inklusi keuangan tadi gitu ya, kita tentunya mendukung digitalisasi ini, tentunya tujuan akhirnya salah satunya juga adalah inklusi keuangan. Yang saat ini kalau dari survei nasional Susenas itu sudah mencapai 85%, sekitar 85% kalau nggak salah ya Pak ya. Dan juga menurut World Bank kita sudah meningkat dari sekitar 40-an% sekarang menjadi 50-an% untuk inklusi keuangan. Jadi menurut hemat saya ini adalah capaian-capaian, indikator capaian yang transformasi digital itu berkontribusi. Salah satunya mungkin dari KRIS. Tadi kita bilang KRIS adalah game changer di mana dia dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat yang mungkin saat ini masih sebelumnya gitu ya, masih unbankable. Dia masih belum tahu bank, tetapi ketika dia masuk KRIS misalnya dari uang elektronik atau dari apa, dia harus punya rekening bank tentunya. Jadi itu menggapai dan KRIS itu udah meluas. Nah, kita punya strategi akseptasi digitalisasi yang tentunya bersama dengan OJK dan juga kementerian untuk memperluas gitu ya penggunaan KRIS dan juga penggunaan digitalisasi lainnya. Dan programnya itu targeted. Jadi tempat yang membutuhkan, misalnya dia lebih membutuhkan sinyal gitu ya, itu akan kita provide, kita akan bekerja sama dengan Kominfo, Bakti Kominfo untuk service provider di situ. Jadi upayanya targeted. Demikian Mbak Sita. Terima kasih Mbak Fitria. Pak Ari mau meneruskan atau? Coba tayangan yang ada regulasinya Mas. Yang ada regulasinya, jadi yang baru ya. Jadi kita ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mumpung ada kesempatan yang bagus ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa salah satu bab di Undang-Undang P2SK adalah mengenai ITSK. Ada beberapa hal yang diatur di sini, halaman 11 sampai ini coba terakhir yang regulasi, terakhir 12-13. Ya, nah ini ya, jadi terus tadi betul ya, jadi di zoom ya, jadi ini ruang lingkup dari pengaturan di Undang-Undang P2SK. Jadi memang tadi saya sampaikan ini hanya sedikit negara yang sudah mengatur secara komprehensif ya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang P2SK itu kita mengatur mengenai sistem pembayaran, kemudian pengelolaan investasi, kemudian pendukung pasar, penyelesaian transaksi surat berharga ya, pengelolaan risiko ini terkait baik secara konvensional maupun syariah. Di situ juga diatur mengenai aset keuangan digital termasuk aset kripto, penghimpunan modal, penghimpunan dan atau penyaluran dana, aktivitas jasa keuangan dan digital lainnya. Nah kemudian tadi ya sudah disebutkan bahwa pengaturan juga diatur juga mengenai pengaturan dan pengawasan, yaitu pengawasan mengenai penyediaan ruang dan atau fasilitas uji, tadi disampaikan oleh Pak Joko maupun Fitri, yaitu sandbox tadi ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi, perlindungan konsumen, aspek kelembagaannya, perizinan, edukasi keuangan,
perlindungan data pribadi konsumen dan penyelenggaraan ITSK, termasuk di dalamnya aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menunjang penyelenggaraan ITSK. Itu barangkali secara umum pokok-pokoknya. Mungkin masih ada slide-nya yang baru. Nah, ini kira-kira ya beberapa materi pengaturannya tadi, pasal-pasalnya sudah kita identifikasi, nanti mungkin boleh dibagi, Bu Moderator ya, dibagi nanti buat pedoman Bapak Ibu sekalian. Ini nantinya menjadi tadi untuk meaningful participation, ya ini PR dulu lah bagi fintech ya, nanti dari asosiasi juga bisa dipelajari, nanti bisa memberikan masukan peraturan pelaksanaannya baik berupa peraturan OJK, PP maupun PBI. Jadi ini pasal-pasal nanti yang akan mengatur di undang-undang itu, dan ini butuh peraturan pelaksanaan. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Arief. Kalau misalnya melihat topik-topik tadi kan banyak yang sehubungan dengan perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen dan lain-lain Pak. Kalau misalnya untuk keamanan siber itu masuk ke dalam apa namanya topik-topik ini tuh masuknya angle-nya dari sebelah mana Pak Arief? Ya. Jadi nanti kan ini peraturan pelaksanaannya kan dibagi-bagi tadi ya. Ini mungkin kita akan ada di website masing-masing, termasuk nanti di website KSSK kita akan tayangkan pokok-pokok pengaturannya, nanti bisa memberi masukan. Jadi memang kan ada tiga paling tidak di level PP adalah pemerintah ya, negara, kemudian OJK dan BI. Nanti mungkin masing-masing ada porsinya masing-masing, sehingga nanti ketika ada meaningful participation bisa nanti memberi masukan. Kami juga secara rutin mengundang juga seminar, kemudian juga FGD, banyak forum yang bisa kita pakai. Makasih Pak Arief. Ini mungkin ada pertanyaan titipan nih banyak mengenai kripto. Jadi kan udah apa namanya transaksinya udah sangat besar, kemudian Indonesia juga top 10 adopter ya di dalam kripto ini. Ini persiapan untuk pemindahan apa namanya kripto dari Bapepti ke OJK gimana nih Pak ke depannya? Ya, makasih Mbak. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin Pak Arief dulu tahu nih, karena pemerakarsa dari Undang-Undang PDWSK Pak Arief nih, yang akan mengalihkan Pak Arief. Jadi sebelum saya menjawab, mungkin Pak Arief dulu terkait dengan peralihan, baru nanti saya jawab mengenai teknisnya ya Mbak. Ya, tadi saya sampaikan di awal ya Mbak Sati ya, bahwa Undang-Undang P2SK itu bisa dibilang big game changer bagi pengaturan jasa keuangan. Termasuk Pak Hasan Fauzi dan Pak Joko ini adalah anak kandung dari Undang-Undang P2SK. Saya bilang begitu kan. Jadi memang pembentukan lembaga baru di OJK itu juga merupakan mandat dari Undang-Undang P2SK. Termasuk nanti bagaimana peralihannya. Kalau memang undang-undang, kita kan per awal 2025 sudah akan kepada BI dan OJK. Tinggal teknis nanti bagaimana pengaturannya, sebentar lagi barangkali akan kita terbitkan PP peralihannya. Jadi kita optimis ya bahwa ini akan menjadi game changer bagi kita bersama untuk meningkatkan seluruh sektor keuangan. Jadi kalau yang namanya Undang-Undang P2SK itu adalah mengubah 17 undang-undang, membentuk beberapa pengaturan baru termasuk ITSK. Di sana juga ada undang-undang mengenai modal ventura, perusahaan pembiayaan konvensional ada di sana. Nah itu nanti kita akan tadi saya sampaikan per tanggal Januari ya 2025 nanti akan ada Bapepti ke OJK dan Bank Indonesia. Nah tinggal nanti bagaimana kita mengisi teknisnya ya, pengaturan seperti apa, transisinya seperti apa, kemudian kalaupun harus ada sesuatu yang dulu bagian dari enforcement masa lalu, kedepannya seperti apa, begitu nanti kita akan atur di PP peralihannya itu. Sun, tinggal tunggu tanggal mainnya. Kita bahas ya, Pak, Ya ini berarti kan udah ada nih, tinggal tunggu mainnya gitu kan, tinggal tunggu tanggal mainnya gitu. Nah sambil menunggu tanggal mainnya, kami di OJK pun juga mempersiapkan peralihan ini. Artinya kami adalah pihak yang menerima mandat dari otoritas lain yang sekarang ini sedang melakukan mempunyai mandat pengaturan dan pengawasan. Nah, apa yang kami persiapkan? Tentunya kalau kita berbicara mengenai undang-undang jelas mengatakan bahwa pengaturan dan pengawasanlah yang berpindah kepada kami. Nah, maka yang kami persiapkan jelas, kami menyiapkan kerangka pengaturan, kami menyiapkan perangka pengawasan dan hal-hal yang menyertai dengan itu.
Jadi udah bisa dipastikan bahwa kami sambil tadi Pak Arief bilang menyampaikan tunggu tanggal mainnya, kami sudah menyiapkan kerangka pengaturannya, kerangka pengawasannya dan lain sebagainya. Tapi itu satu hal ya, itu satu hal. Di hal yang lain, kalau tadi Pak Arief juga menyampaikan, undang-undang ini kan mengaturnya adalah mengembangkan dan menguatkan, pengembangan dan penguatan. Nah, kami pun juga dalam saat ini sedang melakukan pengembangan terkait dengan teknologi kriptografi maupun juga blockchain ini. Nah, kenapa kami punya pemikiran ke sana? Karena use case yang ada di dunia internasional ini sudah banyak penggunaan teknologi ini. Dan kami meyakini banget bahwa ini merupakan salah satu game changer juga ke depannya. Ini akan membantu, ini akan bermanfaat. Karena sudah ada use case di depan, dan kebiasaan suatu inovasi itu datangnya lebih dulu dibandingkan dengan ketentuan, kan gitu ya. Nah, makanya dalam rangka membuat ketentuan yang cocok untuk sesuatu yang baru itu, maka kami juga akan dan sekarang ini sedang melakukan sandboxing terkait dengan penggunaan teknologi blockchain ini ke dalam sistem keuangan. Contohnya yang paling sekarang ini banyak diminati adalah tokenisasi aset. Apakah itu tokenisasi emas, apakah itu tokenisasi properti dan sebagainya. Ini kan merupakan salah satu bentuk yang lain ya, regardless dari masalah pengalihan tugas. Tapi di sisi yang lain, mandat pengembangan ya Pak Arief ya, itu khusus di Undang-Undang P2SK. Nah, dalam rangka menjalankan mandat pengembangan itulah kami berupaya untuk bisa merangkul yang tadi saya sampaikan use case yang ada di luar negeri yang kemudian di sini belum ada ketentuannya untuk yuk kita kerjain bareng melalui sandbox maupun melalui pusat inovasi yang kami miliki nantinya. Itu dulu Mbak. Ya, makasih Pak Joko, Pak Arief. Mungkin sebelum satu pertanyaan terakhir nih, sebelum penutup, tadi pada saat keynote speech sempat di-mention bahwa sekarang Malaysia tuh udah punya National Fraud Portal sedang dikembangkan gitu ya Pak ya. Karena memang dengan makin besar transaksi dan lain-lain ini kan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Gitu. Dan lumayan marak lah saat ini di media dan di mana-mana gitu. Kalau dari sisi pandang Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana ya caranya kita menyikapi mengenai hal ini gitu ya, dengan fraud semakin meningkat, tentunya ada komponen cyber security yang nanti akan diperbaiki dengan Undang-Undang P2SK, tapi kan sambil itu dikembangkan kita tetap harus do something gitu ya Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu? Baik, makasih Bu Sati. Pertama ya, yang perlu kita sadari bersama bahwa kemajuan teknologi itu berjalan seiring dengan resiko. Pun demikian tadi disampaikan terkait dengan masalah keamanan gitu ya. Nah, kami pun juga memandang ini merupakan salah satu yang kita perhatikan. Makanya dalam setiap peraturan yang kita keluarkan, apakah itu di bidang ITSK yang kami sekarang maupun di tempat yang lain, itu kami ada yang namanya tata kelola sistem informasi. Nah, di mana di dalam tata kelola sistem informasi ini, di dalamnya juga mengatur bagaimana kita menyikapi terkait dengan keamanan. Apakah itu keamanan cyber, apakah itu keamanan data. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa tata kelola sistem informasi inilah yang menjadi salah satu jiwa juga, salah satu nyawa juga di dalam pengaturan kami. Itu memang satu hal yang wajib kita atur gitu ya. Nah, yang kedua, untuk ke arah ke sana, kami pun juga melakukan upaya-upaya yang lain selain masalah pengaturan. Kami juga bersama dengan AFTEK, AFSI, AFPI, kami membuat semacam guidelines atau paling tidak panduan atau code of conduct terkait dengan cyber security ini. Ini rasanya yang harus kita pahami bersama bahwa kami nggak bisa berjalan seiring, apalagi dengan konsep tadi yang antara kita harus kerjasama dengan ekosistem, maka kerjasama kami dengan AFSI maupun AFTEK ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan untuk menjaga masalah keamanan siber ini. Makasih Mbak. Ya, makasih Pak. Ya, jadi seperti saya sampaikan di awal ya, jadi kami mohon partisipasi Bapak Ibu sekalian. Yang tahu mengenai bagaimana industri ini berjalan adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sebagai regulator tentu saja membuka ruang seluas-luasnya. Saya ada di lantai 7 Gedung Kementerian Keuangan, silakan datang ya. Ada Pak Aris, mana Pak Aris dulu nih bergabung dengan Pak Aris dari asosiasi ya Pak, dari AFI ya, nanti silakan datang aja. Kita diskusi, melakukan pendalaman. Kalau ada FGD, kalau diundang tolong juga datang. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Siap.
Baik, mungkin kalau dari Bank Indonesia ada beberapa dimensi gitu ya terkait dengan fraud ini. Jadi kita melihat memang cyber security, lalu kemudian fraud ini kepentingan untuk mengatasinya tentunya semakin meningkat. Dan kita juga sudah punya beberapa satgas nasional gitu ya, yang di mana Bank Indonesia, OJK, lalu kepolisian, Apgakum, dan juga kementerian lembaga juga menjadi anggota. Salah satunya juga ada Satgas Waspada Investasi, kemudian Satgas Judi Online gitu ya, dan Satgas Cyber Security juga tentunya sekarang sedang dibentuk. Dan ini juga memang salah satu permasalahan dan tantangan ketika kita mengembangkan digitalisasi. Nah, respon kebijakan Bank Indonesia di sisi sistem pembayaran terkait hal ini ada di dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, jadi yang baru. Jadi kita ada 5 inisiatif, yaitu 4 IDR. I-nya yang pertama adalah infrastruktur, kemudian industri, inovasi, internasional, dan kemudian digital rupiah. Nah, terkait dengan mengatasi fraud ini mungkin ada di pilar yang pertama, yaitu infrastruktur. Nah, di sini kita sedang mengembangkan dan melakukan penguatan terkait BIFAST. Jadi fast payment yang saat ini kita miliki. Jadi di BIFAST itu sudah dilengkapi dengan yang namanya fraud detection system gitu ya. Tetapi tentunya fraud detection system ini kita punya indikator-indikator di mana kita dapat melihat ada transaksi yang mencurigakan atau transaksi yang tidak biasa gitu ya. Nah, di situ nanti akan muncul alert. Ketika muncul alert tentunya PJP atau bank gitu ya, atau fintech dalam hal ini itu juga harus merespon gitu ya. Merespon, oh ada transaksi alert nih di BIFAS. Begitu pula dengan KRIS gitu ya. KRIS juga dilengkapi gitu dengan fitur-fitur keamanan yang sudah standar internasional. Dan kembali ke BIFAS, di sini juga kita ke depan akan membangun yang namanya BI Payment Clear, di mana nanti nasabah-nasabah atau rekening-rekening yang mungkin nanti mencurigakan itu sudah ditandai gitu ya, sehingga ketika sebelum mereka bertransaksi itu bank sudah dapat alert. Dan skema ini melibatkan tidak hanya Bank Indonesia tetapi juga PJP dan mitra-mitra lainnya sehingga bisa kelihatan. Nah, kemudian dari sisi nanti RTGS juga akan kita lengkapi dengan hal-hal seperti itu, dan dari sisi industri juga terkait regulatory reform kita sudah simpelkan gitu ya, sehingga dari ratusan regulasi sudah kita sederhanakan menjadi hanya beberapa regulasi saja, sehingga bisa lebih simpel teman-teman untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Dan kedepannya juga tadi misalnya terkait dengan aset kripto gitu ya, kita ada 2 sisi pengawasan tentunya. Pengawasan terkait dengan kripto, apakah dia digunakan sebagai pembayaran atau enggak gitu ya, karena undang-undangnya udah jelas menyebutkan tidak boleh gitu ya, hanya rupiah gitu. Nah, satu sisi lainnya adalah pengembangan digital currency yang salah satunya juga ada di BSPI 2030. Nah, ini kita udah sampai pada eksperimen-eksperimen untuk untuk meningkatkan atau lebih mengefektifkan tugas-tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, SSK, dan juga sistem pembayaran ke depan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih Mbak Fitri. Mbak, boleh nambahin dikit ya? Boleh dong, Mbak Sati. Ya, ini tadi saya jadi teringat saya miss satu hal untuk menyampaikan. Bahwa di satu sisi kami memperkuat tata kelola sistem informasi. Di sisi yang lain kami pun juga sudah mengembangkan apa yang dinamakan strategi anti fraud. Nah, jadi SAF ini memang berlaku across the sectors gitu ya. Artinya strategi anti fraud inilah yang menjadi pedoman buat semua bidang di OJK ini untuk masing-masing di industri masing-masing, apakah itu di perbankan ataukah itu di PPDP, di PVM, di tempat kami TSK ini masing-masing industrinya itu juga aware terhadap anti fraud. Bagaimana dia dapat mendeteksi fraud, bagaimana mereka dapat melaporkan dia dan sebagainya. Itu aja yang tadi terlewat, jadi bahwa kita pun juga mengembangkan apa yang dinamakan strategi anti fraud. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Joko. Ya, waktu kita udah habis, tapi untuk penutupan mungkin pertanyaan bonus. Ini kalau misalnya kita duduk lagi nih nanti di 7th Indonesia Fintech Summit tahun depan nih, sama Pak Hasan dan Pak Mahendra dan teman-teman, harapan apa atau bayangannya seperti apa ya? Apa yang pengen bisa kita ngelihat ke belakang dan bilang, oh kemarin itu kita udah nyampe di sini. Harapannya apa? Mungkin dari Mbak Fitria dulu.
Ya baik, mungkin harapannya kita melihat gitu ya bahwa tantangan global ke depan yang namanya digitalisasi adalah kekinian dan keakanan gitu ya. Dia sudah di depan mata. Jadi kita harus bersiap gitu kalau kita mau juga bersaing di kancah global. Karena semua sudah memakai IoT gitu ya, semua sudah pakai AI gitu ya. Semua bahkan program-program pemerintah pun bansos sekarang sudah non tunai maunya gitu kan ya. Lalu kemudian juga pembayaran udah semua pakai AI. Pembayaran juga maunya yang biometrik gitu ya, tinggal kedip atau pakai retina bisa langsung bayar gitu ya. Bukan hanya teknologi sentuh di warteg gitu ya, tetapi juga inovasi-inovasi yang mungkin kita tidak bayangkan. Nah, jadi mungkin harapannya dengan expo seperti ini gitu ya, dengan diskusi seperti ini, kita terus dapat memperkecil gap di mana dua tantangan terbesar di Indonesia menurut hemat saya adalah infrastruktur, dalam arti infrastruktur teknologi digital. Yang itu kita harus bahu-membahu gitu ya, tidak hanya satu lembaga saja tetapi juga bahu-membahu untuk, karena Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke banyak ininya ya, itu satu. Dan literasi digital, literasi keuangan, literasi perbankan dan sebagainya di masyarakat kita yang pada saat ini juga mungkin masih belum rata. Nah, itu strategi akseptasinya menurut hemat kami harus dikolaborasikan dan harus targeted sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Jadi mungkin harapannya gap itu bisa akan semakin mengecil dan kita berangkat dengan pemahaman yang sama gitu ya, dengan digital mindset sehingga bisa membuat ekonomi keuangan digital kita lebih efektif dan efisien. Mungkin itu Mbak Sita. Makasih Mbak Fitria. Ya, Pak Arief. tentu saja besar ya harapan kita terhadap teknologi ya. Apalagi Indonesia kan dominasinya adalah para kaula muda ya, Gen Z. Kalau kita lihat negara-negara lain kan sudah mulai aging population. Kalau kita kan terus bertumbuh. Nah, saya harapkan generasi muda yang teknologinya biar lebih savvy ya. Kalau yang lebih tua kan nak gitu ya. Nah, ini yang muda-muda ini saya yakin akan bisa memanfaatkan teknologi. Tadi 17.000 negara kepulauan terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, penduduknya 4 terbesar di dunia, ini terbesar semua ya. Ini saya yakin dengan teknologi ini akan bisa meningkatkan connectivity antar pulaunya ya. Kita sudah memulai dengan berbagai hal. Nah, perjalanan yang sudah kita mulai, yuk kita lanjutkan menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Makasih Pak Arief. Ya, baik. 1 tahun ke depan di pelaksanaan IFSE 7 2025, harapan kami dan mungkin bukan sekali rapat tapi target kami adalah munculnya model bisnis, use case yang baru yang dapat diadopsi oleh industri kita yang sudah menggunakan global emerging technologies. Apakah itu machine learning, apakah itu AI. Di tahun depan harapan kami, dan kalau bisa adalah target kami, sudah muncul. Sudah ada model bisnis baru, sudah ada use case baru yang sudah diadopsi oleh industri keuangan kita dengan menggunakan emerging technologies. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita hari ini, Mbak Fitria, Pak Arief, Pak Joko. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Ibu Sari Raswanto yang sudah memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, boleh sekali lagi kita berikan apresiasi kepada para pembicara kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak Joko Kurnianto, kemudian Bapak Arief Wibisono, Ibu Fitria Irmi Triswati, dan Ibu Sati Raswanto yang sudah memandu diskusi kita dalam kesempatan kali ini. Dan sedikit mungkin insight di sesi kita baru saja kita dengarkan, yakni inovasi tentu saja membutuhkan kolaborasi agar kita dapat terus update dengan teknologi terkini dalam mendukung ekonomi digital dalam menghadapi setiap tantangan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesaat lagi bersama-sama kita akan saksikan bersama seremonial untuk launching white paper Digital Financial Planning dari Avtech, di mana Avtech bekerja sama dengan IDNA Solution untuk menyusun white paper dengan judul Revolutionizing Financial Planning, Digital Financial Planner Business Models
Unleashed yang menyoroti pertumbuhan bisnis perencanaan keuangan digital di Indonesia. Dan white paper ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan lebih banyak kesempatan lagi bagi integrasi teknologi dalam meningkatkan inklusi dan juga literasi keuangan digital. Untuk itu langsung saja kami akan mengundang kepada Ibu Lili Sambuaga. Kami persilahkan Ibu Lili Sambuaga, Wakil Ketua Umum 1 Aftek, dan Ibu Dina Deliana selaku Managing Partner dari IDNA Solution untuk berkenan naik ke atas panggung. Baik hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan saksikan bersama peluncuran white paper Revolutionizing Financial Planning Digital Financial Planner Business Models Unleashed. Kami persilahkan kepada Ibu Lili Sambuaga dan Ibu Dina Daliana untuk bersiap meletakkan tangan di atas tombol holo podium yang telah kami sediakan dan kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian white paper Digital Financial Planning Aftek telah resmi diluncurkan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Ibu Lili Sambuaga dan Ibu Dina Daliana. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya yang tentu saja masih relevan dengan launching white paper yang baru saja kita saksikan, di mana panel discussion kita berikutnya akan mengangkat tema mengenai Navigating Financial Journey through Strategic Digital Financial Planning. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta, bahwa sesi ini akan dilaksanakan secara bilingual dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan dalam sesi ini para narasumber akan membicarakan mengenai strategi perencanaan finansial yang objektif dan bijak dalam mengelola keuangan di era digital. Dan untuk itu langsung saja saya akan bacakan portfolio singkat dari narasumber kita. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Rizal Ramadhani. Beliau adalah Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha, Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 12 tahun di OJK dan 28 tahun di Bank Indonesia, dengan berbagai pengalaman meliputi investigasi perbankan, litigasi, bantuan hukum, serta bidang hukum dan penyidikan. Kemudian narasumber kita yang kedua, Ibu Dina Deliana dari IDNA Solutions, merupakan Managing Partner sekaligus Researchers di bidang keuangan dan salah satu penyusun dari white paper yang tadi baru saja diluncurkan. Kemudian narasumber kita yang ketiga dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang keuangan, Bapak Aidil Akbar Majid, merupakan Financial Planner sekaligus Chairman dari International Association of Registered Financial Consultants. Kemudian narasumber kita berikutnya adalah Ibu Putu Kurnia. Beliau mewakili pelaku industri financial technology dengan pengalaman lebih dari 8 tahun di industri pasar modal dan merupakan Chief Operating Officer dari Bareksa. Selanjutnya, narasumber kita adalah Mr. Nick Clark. Beliau adalah Head of Cambridge Regulatory Innovation Hub
and lead in regulation at the Cambridge Center for Alternative Finance. Mr. Nick leads research programs with domestic and international regulatory and policy making bodies in both emerging and developed markets. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja panel diskusi kita akan makin seru karena dipandu oleh moderator kita. Beliau adalah Wakil Ketua Umum 2 dari Aftek, yakni Bapak Aldi Haryo Pratomo, yang memiliki pengalaman sebagai seorang konsultan, kemudian founder dari financial technology yang sekaligus angel investor yang kini menjabat sebagai komisaris di berbagai perusahaan startup. Untuk itu langsung saja kita sambut narasumber dan juga moderator kita, Bapak Rizal Ramadhani, Bapak Aidil Akbar, Ibu Dina Deliana, Ibu Niputu Kurniasari, Mr. Nikolak, dan juga moderator kita Bapak Aldi Haryo Pratomo. Kami persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya, akan membicarakan tentang financial planning gitu ya. Tapi selain planning, kita juga akan membahas topik yang sedang hot ya, yaitu finfluencer. Jadi kita mulai dari bagaimana orang di Indonesia itu bisa terinfluence dan tertarik untuk masuk ke investasi, ke industri keuangan, dan juga lalu bagaimana kita memastikan agar mereka tuh keuangannya sehat atau terencana. Oke. Mungkin pertanyaan pertama saya mau nanya dulu langsung ke regulator nih, ke Pak Rizal gitu kan, karena Pak Rizal nih yang nanti akan menentukan peraturan negara ini kemana untuk finfluencer. Gimana Pak menurut Bapak tentang keadaan influencer di media sosial dan bagaimana pandangan Bapak sebagai OJK tentang masa depannya akan seperti apa? Kira-kira mungkin dikasih sneak peek ke teman-teman di sini. Terima kasih ya Pak Aldi ya. Pada pembicara yang terhormat, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, para hadirin ya. Kita melihat kan finfluencer ini punya peranan penting Pak ya. Betul Pak. Sebetulnya dalam kita tuh kepinginnya finfluencer itu menggambarkan satu produk, menjelaskan manfaatnya, menjelaskan risikonya, itu yang penting. Lalu misalnya juga harus menjelaskan juga perlindungan data pribadi. Betul. Terkait dengan satu produk. Jadi kita sangat menyambut baik kehadiran finfluencer. Hanya saja memang dari pengalaman kita di OJK ya, kaitannya dengan perlindungan konsumen, finfluencer ini harus diatur Pak. Diatur. Jadi ke depan kami ingin finfluencer ini berizin. Berizin Pak? Ya? Berizin. Oke. Jadi ada licensing regime yang nanti kami akan luncurkan ya, terkait dengan finfluencer, karena di Undang-Undang P2SK untuk reformasi di bidang sektor jasa keuangan ada diatur, ada profesi penunjang di sektor jasa keuangan, ada profesi sektor jasa keuangan. Nah kami melihat barangkali finfluencer bisa kita masukkan ke dalam yang namanya salah satu profesi di sektor jasa keuangan. Nah oleh karena itu kami kan sebagai tindak lanjut dari undang-undang itu kan kita sudah mengeluarkan peraturan OJK 22/2023 terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat. Kita juga sudah atur di sana bahwa setiap PUJK pelaku usaha jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia kalau menggunakan influencer itu tanggung jawabnya ada di PUJK. Jadi ada istilah hukumnya Pak Aldi namanya vicarious liability. Jadi once Anda kerjasama dengan finfluencer, Anda harus bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan finfluencer, bahkan ketika dia merugikan si konsumen. Sehingga PUJK kita harapkan melakukan skrutinisasi, ya, dari sisi kapasitas, dari sisi integritas, finfluencer mana yang harus diajak kerjasama.
sebelum kita keluarkan nanti aturan mengenai finfluencer. Nah, kami punya pandangan bahwa karena kami sudah punya kerangka kerja nasional Indonesia di bidang perlindungan konsumen, jadi kita mengharapkan bahwa sebentar saya pause sebentar. Oh ya. Iya, ya concern. Selamat siang Bu Kiki, saya ada di sini Bu, izin. Selamat siang Bu Kiki, mari kita sambut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Ibu Frederika Widiasari Dewi dari Dewan Komisaris OJK. Selamat datang Bu Kiki. Nah, jadi saya ulangi sedikit Pak, jadi finfluencer ini karena kita punya kerangka kerja nasional Indonesia di bidang edukasi dan perlindungan konsumen termasuk pengawasan perilaku PUJK, kita menginginkan finfluencer ini nanti akan kita didik lah gitu, akan kita keluarin sertifikasi. Kita didik di dalam satu lembaga sertifikasi profesi dengan license dari BNSP, tapi kita rekomendasikan nih LSP yang bisa mendidik finfluencer, sehingga kita harapkan finfluencer baik dari sisi integritas maupun kapasitas ikut membangun sektor jasa keuangan. Kira-kira gitu Pak ke depannya. Bagus ya Pak ya, berarti nanti kapasitasnya akan diuji sehingga yang nanti yang berhak untuk memberikan influence atau mengajak masyarakat itu memang yang punya kemampuan ya dan kapasitas dan juga nanti ada sertifikasinya. Iya, kira-kira gitu. Oke, makasih Pak. Ya, mudah-mudahan informatif ya. Oh ya, mudah-mudahan terwujud Pak, karena memang sudah sangat dibutuhkan. Nah mungkin saya mau kalau gitu langsung masuk ke Pak Akbar nih Pak, karena kan untuk begitu sudah keluar regulasinya kan Pak, tadi kita ngobrol kita harus sudah punya ekosistem ya, gitu. Bagaimana Bapak dari sisi profesional sebagai chair dari organisasi profesional ini, itu melihat ekosistem yang akan dibentuk setelah regulasi mengenai finfluencer ini keluar dan terutama saat ini ya Pak. Oke, terima kasih Mas Aldi, Pak Rizal tadi bagus sekali pemaparannya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, Mas. Saya ini sebagai perencana keuangan sudah hampir 30 tahun. Ya, dulu berkarir di Amerika, pulang ke Indonesia, mengembangkan profesi perencana keuangan di Indonesia. Nah, sebenarnya kami ini kalah cepat Pak sama finfluencer. Kenapa kami kalah cepat dengan finfluencer? Karena kami terikat yang namanya Code of Ethics dan Code of Conduct. Di mana seorang financial planner tidak boleh sebaiknya dia berlaku independen dan tidak boleh menyebutkan suatu produk atau merekomendasikan suatu produk ke publik, gitu ya. Nah, datanglah orang-orang yang mungkin punya pengalaman dan lain sebagainya, sharing pengalaman, dia nyebutin produk, dan ternyata ini lebih disukai oleh masyarakat. Padahal secara keilmuan mungkin belum mumpuni dibandingkan financial planner, karena kebetulan saya juga punya pendidikan dan sertifikasi financial planner. Nah ini yang kemudian terjadi chaos, karena kenapa? Karena mereka tidak terikat Code of Ethics dan Code of Conduct, mereka bebas ngomong apa aja dan tidak ada sanksinya, gitu, karena nggak ada yang ngatur, ya kan? Makanya harus dicari jalan tengahnya nih, gitu ya. Kami sudah lama di Indonesia, sudah 20 asosiasi IARFC, kebetulan yang saya pegang itu licensing dari Amerika, itu sudah 22 tahun di Indonesia, 22 tahun Pak, gitu ya. Kami sudah menelurkan ribuan financial planner yang pada saat bicara edukasi ke publik, kami mengedukasi bagaimana cara ngatur keuangan yang baik, berinvestasi yang baik, tanpa menyinggung satu produk pun. Kalaupun membawa produk, biasanya kita akan mencoba untuk independen, kita memberikan beberapa variasi produk, gitu. Nah, jadi kami sangat menyambut baik finfluencer ini, karena ini dari tahun 2020 kalau saya pas rame-ramenya pas lagi masuk COVID Pak ya waktu itu ya. Nah, karena ada pom-pom lah dan sebagainya. Kami menyambut sangat baik karena ini sebenarnya yang kami tunggu-tunggu juga. Tapi kami juga sangat ingin ada keterlibatan dalam ekosistem ini, bahwa asosiasi juga memberikan peran dalam hal ini, asosiasi perencana keuangan. Karena pada akhirnya nanti setelah mereka disertifikasi dan dilepas ke publik, harus ada juga yang membantu mengawasi. Karena nggak mungkin OJK ngawasin semua, betul ya Pak ya? Jadi mungkin akan seperti halnya mungkin di fintech kita ada AFTEC, ada AFSI, ASPI dan lain sebagainya, mereka memberikan rekomendasi biasanya. Oke, ya betul, kan? betul. Memberikan rekomendasi setelah mereka dapat ujian, rekomendasi dari asosiasi dari kita di IARFC, kemudian baru lari ke OJK, OJK baru mengeluarkan
persetujuan, istilahnya gitu ya kalau kita di dunia fintech gitu ya. Betul, kita rekomendasi nanti kita sebagai kayak partner lah dari OJK. Betul. Sehingga kami di IRFC sebagai perencana keuangan bisa menjadi partner juga di OJK, bisa bantu OJK juga ngawasin mereka gitu dan memberikan laporan kalau terjadi pelanggaran di lapangan misalnya, itu salah satunya. Terus kemudian juga yang tidak bisa harus juga diingat bahwa kan dunia keuangan ini dinamis ya Pak ya. Produk yang sekarang ada belum tentu dulu ada. Produk fintech, ya kan, baru 5-10 tahun terakhir. Ya, jadi sekarang ini banyak produk-produk baru seperti ya tadi ya, ada P2P, ada SCF, ya. Sekarang ada kripto juga. Kebetulan saya juga salah satu eksekutif di perusahaan kripto. Finfluencer dan financial planner pun juga harus selalu keep up dan update dengan ilmu-ilmu yang baru. Ini produk-produk yang baru, karena investor, masyarakat umum, terutama sekarang ya, kan Gen Z. Nah, Gen Z kalau ngomongin reksadana, lama, returnnya cuma segitu-segitu aja gitu ya. Dia lebih suka trading kripto. Betul. Nyari return 8%, 6% dia udah nggak mau. Dia pengennya 200%, padahal dia nggak tahu tuh 200%, besoknya bisa minus 70%, dia nggak tahu, kan gitu ya. Habis itu kena scam misalnya gitu kan, habis itu marah-marah gitu ya. Nah ini penting sekali untuk supaya, nah ini juga mungkin nanti tugas asosiasi Pak ya, supaya mereka juga tetap, kalau kita di financial planner ada namanya continuing education. Ya, di pasar modal juga ada Pak ya, teman-teman di WPPE, WPEE itu mereka harus mengambil kredit, di mana setiap tahun mereka harus mengupgrade ilmunya, apalagi produk-produk yang baru, supaya mereka juga tidak miskomunikasi, mis-selling atau salah dalam merekomendasikan ke masyarakat gitu. Oke, makasih Pak. Memang benar sih, ujung-ujungnya kan harus ada partner dan dari yang sudah melakukan ini bertahun-tahun. Ya betul. Nah tadi kita bicara mengenai bagaimana OJK dan asosiasi membantu dari sisi finfluencer ya. Nah berikutnya karena kita juga di forum fintech gitu, kita juga ingin bicara mengenai perencanaan keuangan secara digital. Gitu. Jadi karena selain dari mendengar dari online, banyak juga yang sudah mulai menggunakan aplikasi untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah, saya mau nanya ke Bu Dina nih. Itu Bu Dina, jadi gimana Bu trennya tentang teknologi fintech untuk perencanaan keuangan secara digital di Indonesia dan mungkin dibandingkan dengan yang Ibu lihat di tempat lain? Oke, jadi terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi memang betul sekali ya dengan kita melihat the rise of influencer, sebenarnya kalau secara 7 steps dari IRFC apa, itu cuma tahap awal aja kan sebenarnya. Mereka tuh mencari informasi, ketika mereka sudah tahu di kelihatannya nih ya, itu mereka nggak tahu gimana seterusnya gitu ya. Karena secara literasi itu masih 65%, sedangkan secara konten tuh 49% tuh semua mengenai keuangan tuh. Tapi kebanyakan mereka tuh sebenarnya mencari tahu gimana sih managing portofolio, investasi jangka panjang gitu ya, memanage retirement fund, itu sebenarnya mereka udah ada needs-nya gitu ya. Tapi kenyataannya mereka cuma mencari tahu aja, tapi ketika pelaksanaan mereka nggak tahu gitu. Nah, jadi kami melakukan studi ya dengan melihat hype cycle-nya di Indonesia gitu ya. Secara hype cycle kita melihat bagaimana adopsinya gitu ya, berbagai jenis teknologi fintech ini terutama untuk digital financial planner gitu ya. Kita lihat beberapa itu sudah masuk ke tahapan hype-nya ya. Tapi mereka masuknya ke robo advisor 2.0 ini Mas kelihatannya gitu ya. Itu yang lumayan hype. Jadi kalau saya mau jelaskan bagaimana kita mendapatkan data yang hype itu adalah berapa banyak sih yang trending dari Google Trends, dari social media, dari web search ya. Intinya kan yang terlihat di publik ya. Yang dimana mereka adalah 49% itu yang benar-benar aktif di sosial media gitu ya. Itu mereka kebanyakan mulai mengadopsi masuk ke robo advisory 2.0, masuk ke personal financial planner yang stand alone apps gitu ya. Beberapa sudah mulai masuk ke credit scoring yang kita lihat ya. Jadi sebenarnya sudah mulai ada adopsi perlahan-lahan. Tapi yang sedihnya, yang justru pentingnya itu udah banyak yang obsolete before plateau gitu. Justru sebelum hype udah keburu turun gitu. Pengembangannya gitu ya. Karena mungkin mereka belum ada pengetahuannya, seperti contohnya menurut saya penting ya. Itu virtual financial planner, marketplace juga gitu ya. Jadi mereka sebenarnya pengen tahu tapi ketika udah masuk
kayaknya kurang ada follow up ya. Jadi mereka tidak menggunakan lagi. Jadi churn rate-nya tinggi Mas, yang kalau kita ketahui gitu ya. Churn rate-nya tinggi ya. Churn-nya tinggi gitu. Terus yang kedua kita temukan juga gitu ya, keinginannya tinggi, demand-nya besar gitu ya. Dan mereka tuh cenderung biasanya early adopter-nya adalah yang first jobbers gitu ya. Benar tadi kata Pak Rizal ya, memang mereka ini yang anak muda, millennials to Gen Y gitu ya, yang gajinya masih anget-anget, pengen diapa-apain gitu ya, kelihatannya seperti itu gitu ya. Tapi itu literasinya rendah dan mereka kebanyakan itu punya multiple apps di handphonenya, punya multiple banks di handphonenya. Jadi kebanyakan fintech yang ada, yang di FEB yang ada itu mereka tidak bisa meng-cater kebutuhan mereka kelihatannya gitu ya. Jadi mereka tetap ada beberapa proses itu yang mereka lakukan secara manual. Yang dimana itu justru membuat mereka churning karena retensinya tidak ada, itu yang kita temukan. Misalnya apa yang manual itu misalnya? Jadi mereka bilang saya jadi harus kan ketika nanti kan ada ketika analisis ya mereka harus melakukan input data ya untuk daily transaction segala macam. Itu karena dia punya multiple bank, gaji kemana, keluarnya pakainya apa segala macam itu mereka jadi ada fase mereka harus input sendiri karena tidak ada API yang belum boleh dibuka ya selama ini untuk bank dan beberapa financial planner yang digital itu masih belum bisa gitu ya. Jadi karena mereka itu ada kecenderungan nggak biasa gitu ya harus input seperti itu. Jadi biasanya bulan pertama masih oke. 2 ketiga lama-lama mereka retensinya nggak ada tuh Mas. Kan kalau financial planner mungkin nanti padahal bisa cerita ya. Kalau nggak ada data yang gimana mau analisa gitu kan. Ya jadi prosesnya terputus gitu. Itu yang kita lihat. Nah, mungkin kalau misalkan nanti kedepannya teman-teman di sini ada yang mau membuat semacam well integrated platform dan ada regulasi yang boleh gitu ya, di mana API ini connected gitu, itu orang jadi oh bisa saya manage nih dari mulai dia input data sampai mungkin nanti keluar analisanya berdasarkan risk profile-nya dia gitu ya. Oke, mungkin berapa allocated insurance, berapa allocated investment dan type of investment hingga nanti mungkin dia bisa memanage beberapa tipe investmentnya itu lebih cocok kepada profile yang kita lihat adalah early first jobbers itu sih Mas, itu yang kita lihat. Iya benar, jadi dengan semakin mudah data itu diakses ya Pak ya, semakin lengkap juga nanti jadi aplikasinya tidak mengandalkan input manual dari para penggunanya. Betul. Gitu. Nah sekarang mungkin kita langsung terjun nih ke salah satu aplikasi yang sudah dipakai untuk investasi, itu Bareksa. Nah Bu Nipu tuh bagaimana Bu dari Bareksa, apa aja nih yang saat ini dirasa bermanfaat dan digunakan oleh para tadi misalnya first jobber dan milenial yang sekarang lagi diincer nih oleh para influencer untuk masuk ke investasi? Iya, jadi sebenarnya influencer tuh sangat membantu dari sisi perkembangan industri kami ya. Kalau kami lihat di industri pasar modal kan kita jumlah investor sudah sampai 14 juta, itu ada peran aktif dari mereka juga membantu kami untuk melakukan literasi terhadap aset keuangan. Tetapi memang bagaimana kami bisa jadi kolaborasi, kami itu menjadi tempat check and balance terhadap apa yang mereka katakan gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan di Bareksa sendiri, jadi kami ada 3 hal. Yang pertama adalah kami merangkul dari apa yang disampaikan dari financial planner tersebut, caranya gimana, di mana ada transparansi terhadap data kalau di kami. Jadi kalau dilihat memang oke, ini produk ini disampaikan oleh influencer A bagus, tapi di kami juga ada datanya tuh, apakah memang imbal hasilnya saja, tapi bagaimana juga dengan resikonya. Nah hal tersebut coba disampaikan di sisi kami. Kemudian juga kami berkolaborasi memberikan edukasi-edukasi dengan podcast dan lainnya itu untuk menyaring kembali apa yang mereka sampaikan. Oh sebenarnya tuh ini gitu. Itu yang jadi kami lihat itu menjadi satu hal yang membantu ya. Karena kalau dilihat kan memang kita tadi sampai kalau di industri pasar modal jumlah investor akhirnya mencapai 14 juta, tapi keaktifannya yang memiliki aset itu baru sekitar 30%. Jadi poolnya tuh masih banyak dan masih banyak literasi yang harus dikerjakan. Jadi itu satu hal. Yang kedua yang kami lakukan adalah dengan cross selling produk. Mana hal yang paling lebih mudah diketahui oleh investor gitu ya. Jadi kalau di kami tidak hanya distribute dari satu produk, tapi kami integrasikan dengan beberapa produk agar tujuannya adalah orang misalnya lebih familiar terhadap apa? Terhadap emas. Oke, interest dia satu ke emas gitu. Dari situ dia lihat di dalam satu platform tersebut, oh ada produk-produk yang lainnya.
Dari situ akhirnya dia jadi mau belajar, naik kelas ke reksadana. Kemudian dari reksadana dia akan naik kelas langsung ke asetnya langsung obligasi, kemudian ke saham gitu. Jadi patternnya itu seperti sekolah lah, lebih terlihat dengan adanya cross selling produk ini dibandingkan dengan dia misalnya langsung mendengar terinfluence, misalnya dia langsung ke aset yang berisiko tinggi, dia masuk, dia nggak tahu, akhirnya jadi kapok gitu kan ya Mas Aldi. Nah itu yang kami coba minimalisir dengan melakukan yang kedua adalah di luar tadi informasi yang lebih transparan, yang kedua adalah dengan cross selling produk. Dan yang terakhir adalah tentu kita sadari untuk men-serve jutaan dari masyarakat Indonesia tidak bisa dilakukan hanya dengan manual basis. Jadi itulah yang tadi Pak Rizal, kami juga sebenarnya kita perlu rangkul Finplanner ini dan juga bagaimana inovasi-inovasi terhadap AI, karena itu tidak mungkin tidak terjadi kalau kita mau serve sampai, tadi kan dikatakan di pembicaraan awal, ada yang memang mampu untuk misalnya membayar financial planner atau apa, tapi ada juga yang kalangan yang bawah yang nggak bisa ke sana gitu ya. Gimana kita menyeimbangkannya? Nah itulah dibutuhkan juga teknologi Pak. Jadi bagaimana teknologi terhadap digitalisasi dari sisi financial planner dan juga robo advisor ke depannya, saya rasa itu juga akan semakin berkembang. Itu yang juga kami kembangkan dalam platform kami. Jadi 3 hal itu sih Mas Aldi yang kami lakukan. Oke ya, jadi yang pertama informasi resikonya ada ya di situ, tapi dibaca nggak tuh informasi resikonya oleh? Iya, jadi memang kalau dari sisi kami agar itu menjadi mudah ya, menjadi satu kesatuan yang mudah untuk dipahami oleh oleh investor kami. Oke, dan dibuat tangga lah untuk naik ke atas gitu. Betul, betul. Ngerti. Oke, sekarang now wait, I have to switch to English. So hey Nick, I hope you heard that through your translation. Yeah, so now that you're here, right, you come all the way from Cambridge and you're flying out at 2 a.m. today. What do you see are trends outside that maybe Indonesia could learn from with regards to, influencers and digital financial planning? Thank you for the question, and thank you to the other panelists here. Cambridge Centre for Alternative Finance, we provide technical assistance and capacity building programs to regulators all over the world. And generally we see that jurisdictions with regulatory frameworks that are facilitative and supportive for fintech and digital financial services generally see a faster growth, better competition, which leads to better outcomes for consumers. So we need a regulation which is supportive, but which also protects consumers. And I think important rules that require digital financial planners to have transparency in their fees, to manage expectations around returns for investors, that require firms to avoid using jargon or misleading information. These are all things the regulation has to be very, very clear about. The second thing that is needed is that the regulator itself needs to be able to supervise and enforce against these regulatory frameworks effectively. And we see that regulators which are interventionist in the market and look to enforce against the regulation, generally we see a better environment for the growth of the fintech sector, the digital financial planning sector. We are working with OJK in Indonesia here. I'm very pleased to see Commissioner Hassan Fauzi and Pak Joko here today. And I can tell you that from my experience, OJK has ambitions to put in place regulations which are facilitative for fintech, but which protect consumers, and that is very much what's needed. Now, in a previous life, I worked for the Financial Conduct Authority, the FCA in the UK, for over 10 years. The latter part of that, I managed the FCA's innovation function, the regulatory sandbox, and innovation office. And the UK FCA has a specific function in its innovation office to support robo-advice firms, either through innovation office function or through a regulatory sandbox, but the FCA sees the value that robo-advice firms can bring to market. We're told in the UK from the traditional financial advice sector that for customers with anything less than £100,000 or $130,000, it's not worth the time to provide them advice. It's not worth the costs to provide these customers advice. They will only provide traditional financial advice to customers with more than £100,000. But the robo-advice sector can obviously provide this type of advice at scale at much lower cost, so it democratizes
investments for people who have much less assets and investments. And as a result, the FCA has a specific function to support these firms getting to market, increase the amount of financial advice that's given, because we think that there are good outcomes for consumers there. So I thought I would share with you a couple of interesting insights that we see in the UK regulatory sandbox for the robo-advice market, both related to consumer trust in the financial advice that they receive. Firstly, around price points. So what we saw is the firms that we're testing in our sandbox in the UK, these digital financial planners are able to offer the advice at very low cost. But interestingly, the customers, the consumers, they see that the low cost may equal low quality of advice. They don't trust that it's such low cost to have this advice. So the firms would see this, and what they would do is, these firms would typically have a traditional financial advice journey, which would be expensive, and a digital financial advice journey, which would be very low cost. The traditional financial advice would be expensive, which would subsidize the digital financial advice journey. But customers were wary of a financial advice that would be provided for free or for very low cost. So what we saw is these digital financial planners increasing their costs, and then customers being more willing to pay for the advice at the higher cost, which is a very interesting behavioral insight. The second relates to the speed of decision making, and I think this is another interesting. So, of course, the digital financial planner, the customer inputs all their information, their personal details, the information about their assets, their risk tolerance, and so on. At some point in the digital journey on the app, they'll click complete or send or finish, and the investment decision comes immediately. But the customer didn't trust that the advice could be given so fast. They think, well, the engine hasn't properly considered all of the information that I've just inputted there. So then what we saw digital financial planners doing was putting a fake or pretend timer in the investment engine. So the customer would put in all the details, they would click send, and then a timer would appear for 1 or 2 minutes, making it look as though the digital planner is processing the information before the advice comes out. And I think these are the interesting consumer behavioral insights that digital financial planners are having to think about all over the world, because it's different, very different from traditional financial advice that consumers are more used to. Interesting. So, yeah, you mentioned by increasing price, it actually made people want to use it more, right? Now, okay, one question for you before I go and everybody gets a closing statement is, what kind of medium, because to get people to get financial advice, they need to want to get financial advice, right? So in the room, we discussed about different ways, right? You have universities, we talked about a movie, right? Home Sweet Loan that had like almost 2 million viewers talking about loans. What have been some other ways to educate people on the importance of getting financial advice and financial planning abroad? So CCF, we're part of Cambridge University, so we're fundamentally an educational institution. So I would definitely promote the value and importance of educational campaigns. I think one area that I would say is a good option for educational awareness campaigns is to partner with local educational institutions, whether it be colleges or universities, because they have a broad reach in terms of audience, but they also have the know-how in terms of teaching techniques, accessible information, writing things that a way that people will understand. So I think partnerships and collaborations with educational institutions can be really, really important. Got it. Oke, thank you. Nick. Oke, mungkin sekarang sekalian pertanyaan penutup saya berikan dulu ke Pak Rizal dari OJK, Pak. Gimana Pak, kalau tadi kan kita bicara mengenai regulasi, mungkin sekarang penutupnya mungkin lebih tentang edukasi tadi ya. Kita bicara mengenai bagaimana mengedukasi supaya mengurangi kesenjangan pengetahuan tadi. Apakah film, apakah seminar, apa gimana Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Aldi ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kita harus lakukan tindakan-tindakan preemptif Pak, termasuk edukasi dan literasi. Jadi kita mengatakan edukasi ini penting kepada masyarakat, terutama terkait dengan produk tadi. Jadi mulai dari manfaatnya apa, fitur produknya apa, pelayanannya seperti apa, yang tidak kalah pentingnya ada 2 hal. Risiko dan perlindungan data itu menjadi penting. Gitu. Jadi kita lakukan istilah kita lakukan preemptive strike. Kita harus lakukan secara masif. Bahkan di tengah digital circumstances ini kita lakukan namanya digital literacy. Itu yang harus Pak, karena kita paham ya,
kita hidup udah cukup berubah ya dari mortar and brick space to digital space. Jadi memang harus literasi termasuk harus ada digital literasi. Itu barangkali yang dilakukan oleh kami di OJK. Baik Pak. Terima kasih. Ngerti Pak. Jadi nanti mungkin seperti rokok kali ya Pak, resiko kanker ini resiko bangkrut gitu Pak mungkin. Oke silakan, mungkin Pak Akbar ada pernyataan penutup. Ya, kalau dari sisi saya sih ini kita harus bersatu padu ya. Jadi kolaborasi antara regulator, kemudian juga nanti badan sertifikasi, kemudian juga asosiasi, kan pada akhirnya nanti adalah tujuannya satu, mencerdaskan kehidupan bangsa nih, mencerdaskan masyarakat. Ketika mereka melakukan suatu atau membeli suatu produk investasi, mereka membeli itu atau melakukan itu berdasarkan sound informasi yang jelas. Ya, kayak tadi kan ada resikonya, mereka tahu resikonya, gitu kan ya. Kemudian mereka tahu do's and don't-nya, apa yang boleh atau tidak boleh. Mereka tahu impact-nya ke diri mereka, gitu ya. Makanya kenapa edukasi paling sangat penting, gitu ya. Dan kami sebagai financial planner yang selama ini memang sudah mengedukasi masyarakat gitu ya selama 20 sekian tahun ini, terus dengan berbagai macam platform. Kalau dulu kan ini bergeser platformnya ya. Kalau dulu platformnya TV, radio, ya saya masih ingat kita bicara 15 tahun yang lalu saya aktif tampil di TV dan radio. Sekarang sudah pindah ke HP ya, digital, baik melalui aplikasi, baik melalui social media dan sebagainya. Kemudian tadi itu jenius sekali sih Mas, melalui film tuh saya sangat-sangat support ya, karena kebetulan saya juga belajar tentang NLP ya, jadi betul. bagaimana bisa masuk ke dalam secara alam bawah sadar secara tidak sadar melalui sesuatu yang mereka suka gitu ya. Jadi sesuatu yang fun yang mereka suka, tapi message-nya dapat gitu tentang bagaimana cara memperlakukan loan gitu ya, bagaimana cara menggunakan produk investasi yang lain, ada P2P, dan jangan sampai mereka terjerumus nih dengan yang salah lagi rame, judi online dan sebagainya. Betul. Ngapain judi online kalau udah ada yang legal, ya kan? Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada security crowdfunding, ada P2P, ada kripto. Udah pakai yang legal aja. Kenapa harus masuk ke yang illegal gitu? Betul Pak. Oke, Ya. makasih Pak Akbar. Oke, Bu Dina dan Bu Niputu ada closing statement. Iya, kalau dari kami melihat bahwa perlunya ya lebih didorong lagi pengembangan bisnis di digital financial planner bisnis ini Mas. Kenapa? Karena secara perannya bisa membantu dua sisi ya. Pertama dari sisi user sendiri ya, dia bisa meningkatkan dari mulai literasi hingga safeguarding the whole process yang 7 steps itu gitu ya. Jadi gimana caranya teman-teman yang mungkin di sini sedang bergerak di bidang bisnis ini ya, digital financial planner ini, itu mulai melihat bagaimana agar tetap relevan dengan kebutuhan user kita yang ternyata memang ini beraneka ragam dan secara behavior nih ingin segala dicoba gitu ya. At the same time juga sebenarnya secara dari sisi financial planner ini bisa membantu juga untuk memastikan proses menjadi lebih efisien gitu ya. Lalu juga lebih cepat dan secara akurasi menjadi lebih tinggi, dan kita bisa melihat dengan data jadi bisa lebih personalized seperti itu. Dan at the same time juga dengan adanya digital financial planner ini harapannya bisa meningkatkan lagi penetrasi para user untuk akhirnya masuk ke dalam the whole chain gitu ya. Jadi bukan cuman sekedar ingin tahu belajar terus udah pakai ternyata dia rugi gitu ya, jadinya kapok gitu ya, atau mungkin dia ternyata ini melelahkan dia kapok gitu ya. Jadi safeguarding the whole process sehingga penetrasinya nanti bisa semakin meningkat, jadi hype hingga masuk ke productivity. Itu mungkin Mas dari saya. Oke, makasih Bu Niputu, mungkin waktunya singkat. Jadi mungkin tadi memang kami membutuhkan itu Pak, adanya regulasi itu yang selalu disupport oleh OJK dan regulator kita. Tapi memang kembali lagi Pak, kita perlu suatu aturan yang merangkul gitu Pak. Jangan ini menjadi sesuatu yang hal, karena memang arahnya memang sudah bergeser, kita membutuhkan kerangka terhadap robo-advisor, financial planner gitu. Karena kalau lihat dari search aja sekarang sepertinya udah mulai bergeser dari Google search menjadi TikTok search katanya sekarang. Jadi memang makanya udah dinamiknya udah banyak, itu bagaimana nih tidak membatasi tapi jatuhnya jadi merangkul ke depannya, itu yang kami harapkan di industri. Oke, makasih Bu. Oke, Nick, one short closing statement from you, man. Of course, yeah, I'll be super snappy. I think to counteract these sorts of FOMO-driven behaviours, I'd emphasise two things. One is a regulatory framework which makes clear around rules around transparency and fees that are charged, and second is the importance of education of consumers. And I think with these two things happening simultaneously, it will really lead to responsible investing and good outcomes. Great, thank you. Oke, jadi mungkin saya simpulkan ya. Jadi kalau kita lihat dari panel ini, yang pertama tuh kerangka regulasinya harus ada dulu.
sehingga dipaksa yang mau menjadi influencer tuh punya sertifikasi, punya kompetensi, dan resikonya tuh terpampang di depan. Dan itu perlu kerjasama antara regulator juga dengan industri yang sudah punya pengalaman dari dulu untuk bagaimana mengedukasi finansial secara benar tanpa hanya jualan produk. Secara platform juga harus disiapkan supportnya supaya struktur platformnya sendiri membuat penggunanya itu mau belajar dan resikonya terpampang jelas dan ada tangganya menuju sebuah resiko. Dan kalau berdasarkan dari pengalaman di luar negeri, di platform itu kalau bisa malah semakin mahal financial advice itu semakin dipercaya. Karena kalau murah itu malah orang jadi ragu tentang kualitasnya. Nah tadi terakhir Nick juga Pak Akbar tadi bicara mengenai FOMO gitu. Jadi saat ini kan ada FOMO, fear of missing out, tentang saya kalau nggak invest nih saya nggak untung, nggak laku gitu. Tapi bagaimana kita bisa membuat FOMO secara sebaliknya. Jadi kalau saya nggak dapat financial advice nih saya ketinggalan. Nah itu mungkin salah satu cara efektif ya dengan melalui lembaga edukasi tapi juga melalui film. Gitu. Karena dengan film itu kita masuk ke bawah sadar ya NLP tadi sehingga manusia secara emosional akan tergerak untuk mendapatkan financial advice. Gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk para panelis juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita yang luar biasa, Bapak Rizal Ramadhani, Bapak Aidil Akbar, Ibu Dina Deliana, Ibu Niputu Kurniasari, Mr. Nick Clark, dan juga moderator kita, Bapak Aldi Haryo Pratomo yang sudah memandu diskusi kita dalam kesempatan kali ini. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan kalau boleh kita sedikit highlight mengenai sesi yang baru saja kita saksikan bersama. Tentu saja dengan literasi keuangan digital yang dibutuhkan untuk dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan finansial yang objektif dan bijak, terutama di era digital yang menawarkan banyak sekali ya opsi dari digital financial planning. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita baru saja dengarkan dan saksikan bersama diskusi yang mengangkat tema mengenai navigating financial journey through strategic digital financial planning. Selanjutnya, kita akan menuju ke agenda berikutnya, tentu saja dengan dukungan kebijakan yang tepat, inovasi teknologi sektor keuangan yang berfokus pada inklusi, didukung dengan literasi keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih signifikan di tahun 2025 mendatang. Oleh karena itu, sesaat lagi bersama-sama kita akan dengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Sudah tidak sabar, langsung saja kita akan dengarkan bersama tema kita pada kesempatan kali ini, From Knowledge to Access, How Digital Financial Literacy Fuels Financial Inclusion. Bapak dan Ibu, kita sambut Ibu Frederika Widyasari Dewi. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Hasan Fauzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto beserta seluruh jajaran. Ini ada Pak Iksan yang kedinginan beserta tim di belakang juga. Yang saya hormati Pak Iksanuddin, ya, Kepala Deputi Komisioner dan OJK, dan juga ada Pak Rizal Ramadhani, beberapa pembicara tadi Pak Aidil Akbar, Bu Dina, Bu Niputu, Mr. Nick Clark, and also of course all audience. Selamat siang. Pertama Pak Hasan, terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir dan bicara pada forum yang sangat luar biasa ini. Ini forumnya besar dan megah ya. Cuman saya tadi bisik-bisik Pak, kalau di acara fintech ya, memang komunitasnya kayaknya banyak kan semua muda-muda ya. Muda-muda dan keren-keren semua ya. Jadi ini udah dipuji, nanti sebentar lagi mau disampaikan pesan-pesan ya. Pertama, I'm truly thankful to Pak Hasan sudah mengundang kami untuk bicara di forum di mana ini komunitasnya Pak Hasan semua hadir di sini. Mungkin dari awal saya akan sampaikan bahwa
OJK ini kan internal twin peak ya Bapak Ibu ya, harus selalu ingat itu bahwa pengawasan prudensial dan pengawasan market conduct berada dalam satu atap. So kalau Pak Hasan berbicara tentang bagaimana pengembangan di sektor yang diampu beliau, saya memastikan bagaimana perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct dan juga aspek pelindungan konsumennya itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Saya ingin sharing kepada Bapak Ibu hadirin semua, kami baru kembali dari Bali, OJK menjadi host, kami berbangga sekali dipercaya menjadi host untuk kegiatan Organization for Economic Cooperation Development OECD untuk yang INFE, International Network for Financial Education. Di sana kemarin OECD INFE anggotanya sekitar 130 negara, kemarin yang hadir secara fisik ada sekitar hampir 30 negara dengan 70 delegasi dan sisanya hadir secara online. Yang menarik dan kontekstual pada diskusi kita hari ini adalah bagaimana digital finance ini menjadi salah satu topik utama yang menjadi pembahasan para delegasi OECD pada technical meeting dan juga pada seminar yang dilakukan di Bali kemarin. Dan rasanya ini sangat kontekstual di mana kami melihat isu tentang digital finance ini sangat luar biasa ya. Dan ini menjadi salah satu topik bahasan utama di mana kita juga ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa OECD INFE juga mengeluarkan beberapa report terkait dengan misalnya ensuring financial education and consumer protection for all in the digital area, kemudian digitalization and financial literacy, kemudian supporting financial resilient and transformation through digital financial literacy dan sebagainya. Di sini bagaimana kita meng-acknowledge hadirnya digital financial ya sebagai sesuatu yang memberikan banyak manfaat ya. Bagaimana bisa mengakselerasi inklusi keuangan kepada masyarakat ya di seluruh dunia. Namun di satu sisi juga menimbulkan beberapa risiko ya. Yang di depan mata tentu saja scam dan fraud. Yang ini juga titip Bapak Ibu nanti memastikan konsumennya diberikan literasi, edukasi terkait bahaya scam dan fraud ini. Yang kemudian yang kedua, bahaya yang kedua ini juga dibahas juga bagaimana bahayanya para konsumen ini ketika mereka sangat dimudahkan dengan kehadiran financial technology, baik itu dengan segala platform dan juga produk-produknya, memudahkan masyarakat kita kemudian mendapat akses ya. Misalnya mereka sangat mudah mendapatkan hutang seperti itu, sehingga ini tidak hanya terjadi di kita tetapi di beberapa negara di dunia ya, di banyak negara di dunia menjadikan masyarakat over indebtedness. Over indebtedness kayaknya keren ya, tapi bahasa lugasnya itu kebanyakan utang lah gitu kira-kira ya. Bagaimana kelihatannya keren begitu ya, sangat mudah memberikan akses, tetapi kemudian menyebabkan masyarakat kita terlalu banyak berhutang begitu. Dan ini sangat berbahaya karena ketika kita melakukan literasi dan terutama inklusi keuangan, tentu saja saya juga berharap rekan-rekan PUJK mengedepankan financial well-being daripada konsumen Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya bagaimana utamanya meningkatkan misalnya akuisisi pada tahun itu, target akuisisi, target penjualan, tidak hanya itu, tapi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu mengedepankan financial well-being dari konsumen-konsumen Bapak Ibu sebagai salah satu prioritas utama Bapak Ibu. Karena saya yakin konsumen yang teredukasi ya dengan baik, konsumen yang memahami ya bagaimana melakukan inklusi yang bertanggung jawab akan menjadi konsumen-konsumen yang loyal buat Bapak Ibu, dan tentunya harapannya kan konsumen ini akan tumbuh besar bersama PUJK, betul ya. Bagaimana nanti mereka ketika mereka sudah semakin besar ya, misalnya mereka mendapatkan akses pembiayaan, pendanaan ya, kemudian bisnisnya besar, menjadi partner ibu bapak semua, menjadi konsumen-konsumen yang berkualitas begitu, tentu saja ini juga akan at the end of the day akan kembali kepada Bapak Ibu semua. Jadi dalam kesempatan yang sangat baik ini ya, saya ingin menitipkan kepada komunitas rekan-rekan di dunia fintech ini ya, untuk selalu mengedepankan edukasi, literasi kepada masyarakat ya. Kemudian bagaimana
melakukan responsible inclusion, inklusi yang bertanggung jawab, tidak hanya inklusi yang hajar di depan, kemudian nanti nantilah kalau konsumenku akhirnya kemudian kebanyakan hutang dan kemudian hidupnya nggak sustain, bukan urusan gue, jangan seperti itu, tapi harus mengutamakan responsible inclusion. Dan yang ketiga adalah perlindungan kepada konsumen itu sendiri. Perlindungan kepada konsumen ada dua Bapak Ibu ya, yang ingin saya sampaikan juga dalam kesempatan yang sangat baik ini. Pelindungan konsumen dari scam dan fraud yang terjadi di luar Bapak Ibu. Misalnya contohnya memberikan secara sukarela passwordnya, OTP-nya dan lain-lain. Memang Bapak Ibu bisa bilang itu kesalahan konsumen sendiri, tanggung jawab mereka sendiri dan itu di luar kita. Tetapi rasanya Bapak Ibu punya tanggung jawab moral juga untuk mengedukasi konsumen Bapak Ibu supaya mereka aware dan pinter dan tidak akan terjebak seperti itu. Yang kedua adalah pelindungan konsumen dalam hal bagaimana tadi saya sampaikan penggunaan produk-produknya juga yang bertanggung jawab ya, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Jadi rasanya itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Hasan dan juga seluruh jajaran atas penyelenggaraan Indonesia Financial Summit dan Expo 2024 yang sangat baik. Insya Allah akan memberikan manfaat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Frederika Widyasari Dewi. Ibu izin berkenan untuk selfie bareng karena tadi di awal Bapak Mahendra Siregar sudah selfie. Untuk itu Bapak dan Ibu boleh izin sejenak, kita akan selfie bersama dengan Ibu Frederika. Di sini Ibu. Oke. Mungkin bisa dibantu aspri dari Ibu Kiki, dia membawa handphone, kita akan foto karena ini sebagian besar yang mengikuti acara ini juga daring adalah teman-teman milenial dan juga Gen Z. Pak Hasan berkenan foto bersama Pak Aldi. Oke, izin Ibu Kiki ternyata di bawah, silahkan untuk betul Bapak dan Ibu mohon izin untuk berdiri sejenak sebelum sesaat lagi kita akan break makan siang, kita akan selfie bareng-bareng bersama dengan Ibu Frederika. Kami persilakan seluruh peserta untuk berkenan berdiri sejenak. Kita akan celebrate bersama, tentu saja ini menjadi bagian dari edukasi financial technology di Indonesia. Oke, boleh berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Yes, boleh lebih ceria lagi, tangan di atas mungkin ya. Kita berikan senyum terbaik, gimana Ibu? Pak Hasan gimana? Angka 7 dibalik, oke. Give your best smile. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian seluruh peserta. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Yes, karena kita berbicara mengenai financial technology, tidak jauh-jauh juga dari social media. Kita galakan bagaimana tentu saja kolaborasi antara OJK dengan industri atau pelaku industri financial technology ini bisa berkolaborasi membentuk ekosistem financial digital yang lebih sehat tentunya, dan juga bersama-sama kita galakan untuk ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan jeda sejenak. Jadi sekali lagi kami persilahkan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk berkenan menikmati hidangan santap siang. Sekali lagi hidangan santap siang ada di area foyer. Namun hidangan santap siang hanya kami khususkan untuk peserta saja dan kami mohon kerjasamanya untuk kembali lagi ke dalam ruangan ini pada pukul 1:15. Dan kami mohon kerjasamanya untuk membawa barang-barang Bapak dan Ibu sekalian karena sekali lagi untuk keamanan dari barang-barang pribadi Bapak dan Ibu sekalian kami persilahkan untuk tetap membawa
tas dan juga telepon genggam dan juga barang-barang pribadi Bapak dan Ibu sekalian pada waktu keluar dari area ini. Dan kami mohon kerjasamanya untuk kembali lagi ke dalam ruangan ini karena acara belum berakhir. Kita masih akan ada agenda berikutnya tepat pada pukul 1:15. Dan bagi Bapak dan Ibu yang akan melakukan ibadah sholat, sekali lagi musola ada di lantai LG dan lantai 1 Mall Kota Kasablanka. Sekali lagi musola ada di lantai LG dan juga lantai 1 dari Mall Kota Kasablanka. Dan kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menikmati hidangan santap siang di area foyer. Dan kami mohon kerjasamanya untuk kembali lagi ke dalam ruangan ini tepat pada pukul 1:15. Sekali lagi selamat menikmati santap siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Even when I'm in outer space, far, far away, my love for you knows no distance.